Gubernur Jawa Barat kembali mengeluarkan rencana kebijakan yang kontroversial. Kali ini Deddy Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial. Untuk membahasnya sudah bergabung Ketua DPRD Jawa Barat fraksi PDP Ono Surono dan sosiolog UNJ Asep Suryana. Dan kami juga masih berusaha mengundang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk bergabung dalam diskusi, namun belum ada respon. Pak Asep, Pak Ono, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Ya. Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Pak Ono dulu. Pak Ono, apakah DPRD Jawa Barat setuju apabila vasektomi ini dijadikan syarat sebagai penerima bansos, Pak Ono? Halo, Pak Ono, apakah mendengar suara saya? Ya, tampak. Ya, Pak Ono. Oke, tampaknya komunikasi belum terdengar sampai ke Pak Ono. Saya ke Pak Asep dulu aja. Pak Asep, kita tidak membahas dari sisi agama ya, tapi kita membahas dari sisi sosiologisnya saja. Pak Asep, apakah ini sebuah kebijakan yang diskriminatif ketika masyarakat miskin ini dipaksa untuk vasektomi kalau mereka mau menerima bansos? Iya, saya melihatnya dalam dua hal. Hal pertama, saya ingat zaman Pak Harto ya, soal bantuan-bantuan dikaitkan dengan sesuatu itu. Ya, Dulu kalau ngasih bantuan harus memenangkan Golkar. Kalau kampung-kampung yang suara Golkarnya jelek, langsung nggak dapat bantuan. Nah itu kayak apa ya? Kayak sejarah berulang ini, oke. kayak sejarah berulang. Tapi baiklah, saya mau membicarakan dari sisi yang lain. Sisi yang pertama, eh, saya melihat ini Kang Deddy ya, Pak KDM ya, di Ya, medsosnya disebut KDM ya, Kang ya, betul. Kang Deddy Mulyadi KDM ini mau menunjukkan sesuatu, mau melakukan inovasi. Dan inovasinya itu berada dalam satu pola komunikasi kepemimpinan yang saya sebut ya, kalau di medsosnya di YouTube-nya Aing Sia. Ya, Jadi pola komunikasi kepemimpinan Aing Sia. Nah, pola ya, kepemimpinan Aing Sia itu dicirikan dia tidak ngamenak, ceplas-ceplos, apa adanya, akrab, personal, dekat, tapi efektif buat ngasih instruksi karena ini bagian dari dunia patron klien. Nah, ide tentang vasektomi itu berada dalam ranah ke pola komunikasi kepemimpinan yang si Aing itu, yang ceplas-ceplos itu. Begitu, Pak. ya. Tapi ini kan sebetulnya kebijakan yang rencananya akan diberlakukan itu oleh Kang Deddy Mulyadi itu bukan tanpa alasan ya, Pak Asep ya. Ini kan tujuannya untuk menurunkan kemiskinan itu. Kang Deddy melihat terlalu banyak anak ini bisa berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan. Nah, kalau kita berbicara mengenai tujuan untuk menurunkan kemiskinan itu nyambung tidak sih dengan cara vasektomi ini? Ini bukan wacana, kalau dari segi sejarah ya, ini bukan wacana awal ya, tapi ini sejarah berulang di zaman Orde Baru juga begitu. Soal pertama kali KB didengungkan itu dikaitkan bahwa anak itu penyebab kemiskinan. Ya, nah di kita, negeri kita ada pandangan-pandangan bahwa anak itu adalah sumber rezeki, Ya. jangan takut miskin karena faktor anak. Apalagi apa? Nah, jadi saya berpendapat sebaiknya soal vasektomi itu adalah soal pilihan ya. Soal pilihan, mungkin ada orang yang dia memilih karena alasan-alasan yang bisa diterima oleh agama, kemudian dia memilih itu, bukan dikaitkan dengan bansos. Kalau bansos itu adalah kewajiban negara, ya, kewajiban negara. Dan kewajiban yang lain adalah negara mendorong mobilitas vertikal bagi keluarga-keluarga miskin, ya. Ya. Tapi harus mempertimbangkan HAM, itu kan HAM ya. 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 Kalau ini terjadi, ini seperti sejarah berulang ini kayak zaman Pak Harto dulu. Oke. Harus Baik. dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu itu. Saya masih ingat waktu saya di kampung saya, Kang Ono ya, di Tasik. Oke. Kami Ya. keluarga di Tasik, di kampung saya itu kan nggak, yang menang kan bukan Golkar itu, ketiga dulu itu. Itu kampung kami listrik disusahin tuh, listrik disusahin. Listrik Oke, baik. disusahin, jalan nggak diaspal. Nah, jangan sampai ini berulang. Negara harus mengayomi. Memang betul,
mungkin ada logika kemiskinan di situ, tapi harus dipahami ini bagian dari HAM, bagian dari keyakinan keagamaan. Apalagi Pak Kiai tadi bilang itu haram ya. Ya, kecuali karena pertimbangan tertentu. Baik, saya ke Pak Ono ya. Pak Ono, semoga suara saya sudah terdengar. DPRD mendukung kebijakan ini? Ya, menurut saya yang pertama ya, Pak KDM ini melangkahi kewenangan beliau sebagai gubernur ya. Kalau mau mengatur terkait dengan syarat-syarat bansos. Karena selama ini yang kita tahu, bansos itu kan cenderung merupakan kewenangan pemerintah pusat di bawah Kementerian Sosial. Kecuali ya terhadap bansos yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Misalnya terkait inflasi ya, atau misalnya miskin ekstrim yang pernah dikeluarkan oleh zamannya Pak Ridwan Kamil. Ya. Nah, tapi kalau dia ingin mengatur semua, ya tentunya akan melangkahi kewenangan. Yang kedua, ya kenapa vasektomi? Ini kan salah satu jenis kontrasepsi yang selalu menjadi pembahasan oleh para ulama. Dan sampai dengan saat ini ya, masih dikategorikan haram. Dan yang paling penting sebenarnya, Mas Kevin ya, gubernur tidak bisa memaksakan regulasi apapun apabila bertentangan dengan undang-undang. Karena pada saat peserta KB pun dipaksakan, maka akan melanggar hak asasi manusia yang pelakunya akan dijerat oleh pasal-pasal yang khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi menurut saya ini hanya lempar wacana saja nih Kang Asep. Biasa selalu pingin viral kan gitu. Menurut saya cuma lempar wacana saja. Saya melihatnya juga begitu. Ini agak semacam itu ya, semacam gertak ya. Karena ini bagian dari pola kepemimpinan komunikasi kepemimpinan Pak Kang Deddy ya, yang khas ya, yang dalam YouTube-nya disebut si aing. Ya, Pak Ono, tapi masa sih ini cuma untuk viral saja dulu? Sepertinya tidak mungkin direalisasi kalau kita melihat mengenai rencana untuk memasukkan siswa bermasalah ke barak militer, ya buktinya sudah berjalan tuh, Pak Ono. Ya, tapi kita kan belum bicara bahwa ini menjadi kebijakan yang menyeluruh ya se-Jawa Barat. Itu kan dihandle oleh Purwakarta. 39 siswa itu kan Purwakarta yang didorong, karena sampai dengan saat ini pun pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan kebijakan apapun. Nah, yang kedua misalnya kalau kita lihat pembongkaran bangunan yang dianggap merusak lingkungan di kawasan Puncak Bogor, hanya di 12 bangunan saja, satu bangunan dibongkar, 11 lainnya disegel, tapi kan banyak bangunan yang serupa, misalnya di Lembang, di Subang, di Garut, di Kabupaten Bandung, yang tidak dilakukan hal yang sama seperti yang di Puncak. Jadi menurut saya ini yang dikejar viralnya saja. Dan saya tidak yakin KDM akan berani ya mengeksekusi ini karena tadi menyalahi peraturan perundang-undangan, melangkahi kewenangan dia sebagai gubernur. Jadi menurut saya terkait dengan bansos ini merupakan kebijakan yang memang selama ini diatur oleh pemerintah pusat. Syaratnya mudah sekali. Adalah penduduk miskin, ya, rentan miskin yang sudah masuk dalam DTKS dan sebagainya. Tidak ada syarat-syarat lain, apalagi misalnya memasukkan syarat KB. Memasukkan syarat KB, maka itu sudah menjadi pemaksaan yang di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peserta KB yang dipaksa itu, maka melanggar hak asasi manusia bagi siapapun yang memaksa dan akan dijerat oleh hukum ya yang mengatur terkait dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu sangat jelas, Mas Kevin. Ya, oke. Pak Asep, kalau katakanlah kemudian kebijakan ini dipaksakan untuk berjalan, katakan meskipun itu sudah melanggar aturan, tapi kalau kita berbicara masyarakat sendiri nanti akan seperti apa nih Pak Asep? Apakah memang tujuan kemiskinan itu akan turun? Apakah kemudian peminatnya itu banyak?
apakah kemudian nanti masyarakat juga akan lebih bahagia gitu misal di Jawa Barat? Nanti dampak sosiologisnya seperti apa Pak Asep? Kalau misalnya memang akhirnya kebijakan ini dipaksakan untuk berjalan, Pak Asep? Pertama, saya mengapresiasi ya ide di balik vasektomi, yaitu beban KB itu tidak di para ibu ya, tapi di suami juga ya. Di suami juga, terus ada embel-embelnya tuh, ada pidatonya Pak KDM itu ya. Jadi kami menghargai itu karena itu penuh dengan pertimbangan gender ya, beban tidak di ibu. Nah, andaikan kalau idenya itu bukan vasektomi ya, yang tidak permanen ya, misalnya apa gitu yang tidak permanen, mungkin nggak sekontroversi ini. Nah, persoalannya kan vasektomi ini kan permanen ya, kecuali kalau ada vasektomi yang non permanen ya, bisa ini lagi ya, mungkin ceritanya akan lain. Nah, kalau dia permanen itu melanggar undang-undang dan HAM itu ya, dan memaksa warga-warga miskin untuk ikuti irama yang dimaui oleh pemerintah ya. Tapi kalau misalnya yang non permanen mungkin nggak jadi masalah ini ya Pak Mas Kevin ya. Ya, saya tapi kira tujuannya itu ya. tercapai tidak tuh Pak Asep? Kemiskinan turun gitu. Kalau katakanlah misalnya penerima bansosnya mau gitu, mereka sukarela demi mendapatkan bansos gitu, akhirnya mereka mau akhirnya vasektomi gitu dengan berbagai macam syarat. Tujuannya tercapai tidak menurut Anda? Kemiskinan itu akan turun di Jawa Barat? Saya kira tidak ya, karena faktor-faktor kemiskinan bukan sebab karena banyak anak juga, tapi faktor-faktor yang lain ya. Kalau dalam sosiologi disebut faktor-faktor struktural dan kultural. Orang miskin karena faktor budaya, dia tidak menganggap penting kerja keras, malas belajar, tidak penting amanah gitu kan. Kalau dikasih amanah dia tidak menganggap penting. Yang kedua, faktor yang lain yaitu faktor struktural, faktor akses ya. Akses, terutama akses terhadap pendidikan dan skill ya. Memang pendidikan dan skill itu bisa dibantu oleh bansos, tapi sebagian besar program-program bansos itu banyak yang karitatif ya. Yang karitatif, meskipun ada yang sifatnya struktural kayak pendidikan ya, lewat dulu namanya bidik misi, KIP, itu sangat membantu sekali. Namun jumlahnya memang perlu diperbesar itu jumlah bantuan biaya pendidikan agar anak-anak orang miskin itu bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang bagus. Supaya mereka juga sekolahnya bukan sekolah ini, mohon maaf ya. Sekolah 7-8 masuk jam 7 keluar jam 8, tapi sekolah yang serius yang mampu melihat sekolah itu sebagai investasi masa depan. Jadi bansos itu hanya salah satu sebab yang mengurangi kemiskinan. Tapi sebab-sebab yang lain yang sifatnya kultural dan struktural itu bekerja di balik itu. Ya. Oke, baik. Pak Ono, apakah Kang Deddy Mulyadi bisa diperkerakan secara hukum begitu? Kalau misalnya memang memaksakan peraturan ini untuk dijalankan? Saya yakin dia tidak akan berani. Ya, dia tidak akan berani menabrak undang-undang. Dan dia tidak akan berani menabrak fatwa dari MUI. Saya yakin dia tidak akan berani. Jadi, saya simpulkan bahwa ini tidak perlu dibahas panjang ini. Karena ini cuma gimmick saja. Ini hanya untuk viralitas media sosialnya saja. Karena dari sisi peraturan perundang-undangan ya sangat jelas, dari sisi fatwa MUI juga sudah sangat jelas. Kalau Pak Deddy berani tetap melaksanakan ini, konteksnya juga misalnya khusus pada bantuan sosial yang akan dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi ya tetap saja akan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi daripada misalnya hanya dikeluarkan melalui peraturan gubernur misalnya. Jadi saya sekali lagi tidak yakin ini akan dijalankan dan tidak akan berani KDM untuk menjalankan ini. Sekali lagi, ini hanya viral saja di media sosial. Satu lagi nih Kang Ono, mungkin akan muncul lagi trauma psikologis sejarah Orde Baru ya, yang mengaitkan apapun dengan keberpihakan terhadap Orde Baru waktu milih Golkar ya. Betul. Bantuan yang harusnya menjadi kewajiban negara dikait-kaitkan begitu. Itu akan memunculkan trauma psikologis. Nah, jadi kalau untuk menyelesaikan kemiskinan menurut saya Pak Asep ya, Mas Kevin,
Ya tidak jauh bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan yang saat ini di Jawa Barat hampir 2 juta orang yang nganggur. Bicara terkait dengan penanganan kemiskinan, angka lamanya sekolah harus ditingkatkan, bukan hanya 8 tahun yang kelas 2 SMP, harus 12 tahun kan gitu. Jadi banyak hal tadi yang harus dilakukan, bukan sekedar terkait dengan bagaimana membatasi bansos. Malah kalau saya malahan kebalik, pada saat bansos dikaitkan dengan KB, ya distribusinya tidak akan merata dan tidak akan maksimal, malahan akan menambah kemiskinan menurut saya. Karena saya yakin seorang anak itu banyak yang berpendapat ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dicegah, tapi kan saat ini anak muda sudah mempunyai kesadaran untuk tidak mempunyai anak yang banyak. Bahkan ya di kota-kota anak muda malahan pingin tidak menikah kok. Ya, seperti terjadi di negara-negara Jepang, Korea dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis sebenarnya sudah ada pengendalian penduduk dari sisi kuantitas ya. Tinggal pembinaannya saja yang harus dilakukan. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti apakah betul Kang Deddy Mulyadi akan betul-betul mewujudkan kebijakan ini. Pak Ono, Pak Asep, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Sama-sama Mas Kevin.